Yo, selamat datang di channel baru. Belum kita mulai, alangkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Star Ken Desita volume 4 part 6. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Setelah Van keluar dari kuil petualang, Van menuju ke tempat memasak yang disebut Rengil, Kuil Master Luciel. Siso memberitahu Van di sana ada panti asuhan. Aku dengar di panti asuhan ada serta favorit kontes memasak. Panti asuhan akan menjual makanannya di luar kios utama. Terlebih lagi panti asuhan juga bersaing dengan Dragon High. Di sana kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh saingan kita. Saat sampai di panti asuhan, Van mendapat sambutan yang hangat, namun itu kepura-puraan. Tak lama kemudian, Van dan Siso mendengar tangisan rasa takut seorang anak dan teriakan seorang pria yang sedang marah. Van menginap lebih dekat ke dinding dan ingin tahu apa yang terjadi. Seorang pria melambaikan kertas dokumen yang berisi ancaman pada wanita parubaya dan anak-anak yang meringkuk ketakutan. Preman tersebut meminta resep sup yang didapat dari kontes memasak sebagai hadiah. Walaupun resep sudah didapat, preman tidak percaya bahwa itu resep yang asli. Padahal wanita parubaya itu ikut kontes memasak. Dia hanya asal-asalan memasak namun menempati posisi 4. Siso yang tidak yakin, Siso menganalisis. Wanita itu cukup spektakuler. Skill cooking level 9, Blessing of the Food God. Dengan skill seperti itu, dia benar-benar diagungkan. Wanita itu memiliki resep yang terukir di bawah kesadarannya. Intinya mirip dengan Sion. Wujud mengerikan tapi rasa tidak kalah. Van yang jengkel dengan preman, Van melompat diam-diam mendekati preman itu di belakangnya. Pada saat itulah tendangan Van mendarat di leher bagian belakang. Saat dia menoleh, dia pun jatuh dan pingsan. Van menyapa, apakah kalian baik-baik saja? Ya, kami baik-baik saja. Jadi wanita parubaya, dia pengurus panti asuhan. Namun dalam beberapa tahun, panti asuhan tidak menerima uang dari seorang kon. Karena itu panti asuhan menjual masakannya dan mengumpulkan uang sendiri. Pengurus panti asuhan menceritakan tentang kedatangan preman yang dikalahkan Van. Pada suatu hari ada seorang pedagang yang memberikan pinjaman uang kepada kami. Dan tanggal untuk melunasi hutang sudah dekat. Bukankah itu mustahil bagi kami mengumpulkan uang 300.000 koin emas? Saat kami ingin membayar cicilan, pedagang itu hilang entah kemana. Bahkan pengurus kami sudah mencarinya kemanapun tapi tidak ditemukan. Andai saja si kon masih memberi kami uang, nasib kami mungkin tidak akan seperti ini. Van merasa pinjaman itu mencurigakan seperti penipuan, dan itu sudah jelas mengembalikan 10 kali lipat dari uang yang dipinjamkan. Intinya dia sengaja, jika tidak bisa mengembalikan, dia meminta diganti dengan resep masakan dan akte panti dipertaruhkan. Van sangat bingung. Siso, apa yang harus kita lakukan dengan preman ini? Jika kita menghajarnya, panti ini akan dalam bahaya. Siso punya ide. Baiklah Van, mari kita bodohin dia dan kirim di samping jalan. Merasa sudah jauh dari panti asuhan, Van menyembuhkan preman tersebut. Van menyapa, apakah kau sudah bangun? Preman yang baru bangun, preman bingung apa yang terjadi kepada diriku. Van menjelaskan, jadi kamu pingsan di tengah percakapan. Aku seorang petualang, aku punya skill penyembuh. Melihatmu yang masih hidup, karena itu aku menyembuhkanmu. Melihat bekas di leher belakangmu, sepertinya kau terbentur trotoar, bahkan kau tidak ingat apa yang terjadi. Hilang ingatan adalah penyakit yang mengerikan. Sepertinya umurmu tidak akan lama lagi. Sontak preman terkejut. Nani? Preman yang dibodohi dan percaya bahwa Van seorang dokter. Preman bertanya, dokter, lalu apa yang harus aku lakukan? Jawabannya sangat mudah, pulanglah dan istirahat, ucap Van. Dengan hormat, baiklah dokter, aku akan pulang. Sampai jumpa dan terima kasih,
preman pun pergi. Fran yang belum mendapat informasi, Fran meminta Urushi untuk mengikuti preman tersebut. Kemudian Fran kembali ke panti asuhan. Iyo berterima kasih kepada Fran. Sebagai upah, Iyo tidak bisa memberi uang, sebagai ganti Iyo memberi sup. Tanpa basa-basi, kalau soal makanan disuruh sujud pun, Fran tidak akan menolak. Saat mencoba sup, Fran sangat marah. Sialan, ini lebih enak dari kareku. Shiso, ini akan gawat. Sup ini akan jadi saingan terberat kita. Saat Fran sedang menyeruput, Fran dikagetkan dengan seseorang yang tiba-tiba menerobos masuk. Dia seorang gadis berumur 15 tahun, rambut perak dan sangat cantik. Identifikasi Shiso dimulai. Nama Charlotte, ras manusia. Kelas Battle Dance level 30 sampai 99. HP 106, sihir 198. Agility 141, skill Blink Magic, Water Spirit, Mana Manipulation, Unique Skill, Cruiser, dan masih banyak yang lainnya. Bagi Shiso, dia adalah gadis yang sangat menarik. Dia memiliki skill yang belum pernah Shiso lihat. Syarat menggunakan skill Battle Dance harus menari di tengah pertempuran. Battle Dance adalah skill tarian, efek memikat lawan dan memberi buff pada sekutu. Cruiser efek melipat gandakan damage kepada iblis dan menerapkan segel kepada iblis. Iyo bertanya, Charlotte, apa yang kau lakukan di sini? Charlotte memberitahu bahwa Enma memintaku untuk datang ke sini. Dan lalu siapa gadis ini? Iyo memperkenalkan, dia namanya Fran, seorang petualang. Dialah yang menolong kami saat keadaan semakin berbahaya. Charlotte terkejut saat tahu Fran mengajar preman dan menipunya. Kenalkan, namaku Fran, seorang petualang, rankku D. Charlotte tidak percaya bahwa rank Fran lebih tinggi darinya di seusiamu. Terima kasih Fran sudah membantu, namaku Charlotte. Lalu Fran, bagaimana caramu mengusir preman itu? Fran menjelaskan, aku hanya menendang leher bagian belakang dan aku berbohong tentang penyakitnya yang mematikan. Apakah kau juga seorang petualang? Ya, itu benar, aku seorang petualang tapi rankku masih E, ucap Charlotte. Pada awalnya Fran berniat menyusup mencari tahu tentang masakan. Namun kini Fran ingin menangis saat tahu panti asuhan berusaha keras ingin bertahan hidup. Fran mempertanyakan tentang Kon yang meninggalkan panti asuhan ini. Namun semuanya tidak tahu apa yang terjadi. Mereka semua juga ingin membawa masalah ini kepada Kon. Tapi kami juga butuh cara lain demi membantu panti asuhan ini. Fran punya rencana, jika masalahnya anak-anak, Amanda pasti mau membantu. Karena itu, Fran pamit pergi ke kuil petualang. Semua orang menundukkan kepalanya, Fran pun pergi. Setelah Fran mengirim surat ke kuil Alesia, Urushi yang baru kembali, Urushi membawa Fran ke daerah kumuh di mana tempat preman tinggal. Fran melihat rumah besar di tengah perkebunan. Fran yang penasaran itu rumah atau apa. Fran mendekati gerbang lalu bertanya kepada warga setempat, "Hei ibu, aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu." "Baiklah, nona muda, katakan apa yang ingin kau tanyakan." "Siapa pemilik rumah besar di sana?" Ibu menjawab, "Aku tidak tahu siapa pemilik rumah itu. Itu sebuah perusahaan yang mengerikan. Tempat itu digunakan orang-orang jahat. Mereka keluar masuk saat malam hari dan juga ada seorang Kon yang terlihat." "Baiklah ibu, aku mengerti dan terima kasih," ucap Fran. Untuk saat ini Fran memutuskan menunda penyerangan karena kekurangan informasi. 1 jam kemudian Fran berada di restoran terkutuk, sup tulang naga calon musuh bebuyutan di festival. Fran yang berjanji bertemu dengan Rengil dan mengeluarkan semua bara yang ada di kantong dimensi. Karyawan kuil sangat iri dengan Fran, dia bisa membawa bertong-tong sayuran, rempah-rempah, dan lain-lain. Padahal yang semua Fran keluarkan dari kantong dimensi itu membutuhkan tenaga dan keringat. Bahkan sihir Space Time tidak akan mampu menampung material sebanyak itu, dan Fran membawa semuanya tanpa kesulitan. Fran bertanya kepada Rengil tentang mansion yang ditemukan Urushi di tengah perkebunan dan siapa pemiliknya. Rengil memberitahu, itu milik kuil perdagangan Yatra. Mereka adalah mantan tentara bayaran. Para bandit menggunakan budak untuk penawaran mereka. Fran yang mendengar budak, Shiso,
Setidaknya mereka harus tewas. Kemudian Rengil memberi Fran sebuah kunci. Dengan itu Fran pun memiliki dapur. Fran mengangkat pintunya tinggi-tinggi. Penuh semangat, Shiso mari pergi ke kuil koki dan jadikan kare masakan nomor 1 di dunia. Fran dan Shiso menyiapkan kare manis, pedas, dan sangat pedas untuk sampel kuil koki. Sebagai persiapan, Shiso membuat banyak untuk sampel dan sisanya buat Fran dan Urushi. Mereka semua nampak puas, bahkan Fran menghabiskan roti kare dalam 3 gigitan. Setelah kenyang, Fran pergi menuju kuil koki. 30 menit kemudian, Fran sudah selesai mengantar resep dan sampel roti kare. Fran dan Shiso yang berada di dapur, mereka berencana membuat roti kare besar-besaran buat stok persiapan festival memasak. Namun sebelum sampai di dapur, Fran bertemu dengan Colbert. Fran bertanya, "Colbert, apa yang kau lakukan di sini?" Sambil hidungnya mengendus-endus, Colbert mendekati Fran. "Aku mencarimu, Fran. Apakah kau butuh bantuan?" Fran menatap Colbert dengan tajam. Colbert melanjutkan, "Jangan menatapku seperti itu, aku hanya ingin membantumu. Dan itu bukan berarti aku ingin mencicipi masakan Shisomu dan atau semacamnya." Shiso mengaktifkan skill deteksi kebohongan. "Fran, kau boleh percaya, Colbert tidak berbohong, dia jujur." Fran berkata, "Baiklah, jika itu niatmu, aku tidak bisa menolak. Lagi pula, jika ada petualang di kiosku itu akan lebih baik. Kami punya pengawal. Aku juga butuh 3 orang sebagai kasir dan melakukan persiapan masakan." Dengan senyum cerah, Colbert akan menyiapkan kelompok partinya besok. Mereka pun berpisah. Fran menuju dapur sedangkan Colbert mencari partinya. Urushi yang terlihat bersemangat, Urushi sangat ingin membantu. Namun Fran menolak karena napas Urushi bisa menghancurkan piring. Urushi merengek. Semua bumbu rempah-rempah sudah disiapkan. Tanpa disadari malam telah menjelang. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.